Masa miring? Lurus kok. Bukan kaunya. Itu posternya. Hilang dong dari tadi. Loh, emang aku tadi bukannya bilang ya? Emang tadi kau anggap aku ngapain? Bepantun. Lu mau ngelucu lu? Mau ngelawak? Enggak. Jangan di sini kalau mau ngelawak dan mau lucu, tapi di situ. Oh, kompetisi stand up komedi yang di line up ini. Cantik ya, keren. Coba lihat. Nih, buat di kamar aku aja ya, lumayan. Ya? Udah. Makasih ya. Wah, ini dia ini. Itu apa nih yang kamu bawa, Be? Poster. Kompetisi stand up komedi. Di line up cafe nih. Hadiahnya 7 juta rupiah. Wis lumayan juga nih. Hah? Gimana? Cocok dan rasa? Wah, Ikut kita? Ikut? ikutlah. Tapi memangnya kita ini lucu kah? Tante? Tante? Apaan sih? Kok berengut? Ini loh, nih tante tuh lagi bingung nih sama 3 teman kamu itu loh. Tiga. Oh, 3 orang itu. Babe, Ari, Muslim. Kenapa mereka? Nih, mereka nunggak lagi nih 3 bulan nih. Juni, Juli, Agustus. Tuh. Tante, nunggak-nunggak. Lagian kenapa nggak diusir aja sih Tante? Usir. Masa diusir ya? Usir aja. Kalau diusir, harus pakai cara yang halus ya, Ge ya? Cara halus. Oh, Ge ahli banget sama cara halus. Oh ya? Ngomong aja halus. Usir kan tapi. Ya udah deh. Silakan, monggo. San, kosan. Kosan, ini dekat banget dari kampus. San, kosan. Bagiin. Lihat aja dulu mas, kosan. Terima kos. Yang nyaman, yang murah, yang dekat dari. Tuh ngapain tuh orang tuh? Kosan. Samperin aja deh. Tuh, Yang tidak makan waktu banyak. kosan. Pemiliknya juga mempesona. Yoi. Kalian ngapain nih? Hah? Kosan. Kosan Ditanya lagi ngapain? Jual kosan. Fasilitas hotel bintang 5, harga kaki 5, silakan kakak. Yang dekat, yang murah. Lagi mau bantuin temen jual kosan. Kalian lagi nawarkan kos-kosan kan? Namanya juga bantuin teman. Iya. Kos. Kosan. Harus kita bantu nih. Kos. Iya, terserah sih Slim, cuman Dipilih. Kalau misalnya aku ikut bantuin kalian, aku dapat persenan kan? Nah. Ayo, pilih kosan. Ayo kosan. Tinggal 1 kamar. Gak pakai AC. Oh, go green, alamiah. Ini kayaknya ada yang aneh dari kalian tawarkan kos-kosan nih. Aneh nih. Iya nih, aneh nih. San kosan. Ini berapa ini 1 kamar ini sini? 1,5 juta doang. Wih, 1,5 mahal sekali. Kamar cuma 3x2, kamar mandi di luar tidak ada AC, 1,5 juta. Tidak laku ini begini. iya, tapi kalau memang ngerasa mahal bisa patungan. Jadi bertiga. Aduh mama sayang, kakak pikir kita ini kasuari kak. 2x3 kasih 3 orang di dalam. Tidak akan laku begini, jangan buang-buang waktu. Oh makanya cabut. Kok bikin mau daerah saja kok? Gak punya duit. Udah ku bilang ini nggak bakal ada yang laku, ini cuma orang bodoh. Nggak punya uang, banyak utang yang mau kos di tempat kayak gini nih. Aduh.
Ini kok kayaknya ciri-ciri kamar kita nih. Coba lihat gambarnya kayak gini, Bi. Hah? Ya emang itu kamar lo. Tante Mia tuh mengusir lo. Gara-gara lo itu nunggak bayaran. Enggak ada. Masa Tante Mia mengusir kita? Mana berhak dia? Dia berhak itu kosan dia, Be. Pokoknya nggak bisa. Kita protes nih. Ya Be, gimana? Udah bilang? Udah. Terus bagaimana? Kita jadi diusir kan? Jadi, kalau misalnya kita nggak bayar uang kosan selama 3 bulan. Kacau. Kita harus bisa cari solusi. Solusinya itu kita harus dapetin duit 4,5 juta dalam waktu 3 hari. Aduh, kalau cari 4,5 juta dalam 3 hari, sudah pasti tidak mungkin itu. Aku ada ide. Kalau nggak salah kan ada kompetisi stand up komedi di Cafe Line Up. Hadiahnya 7 juta. Kalau antara kita aja ada yang satu menang, pasti bisa buat bayar kosan nih. Kok memang mantap. Bentar. Emangnya kita lucu? Kamarnya kayak dipanjangin gitu bisa nggak? Iya, tergantung ya. Tergantung dari ya. Tante Mia, kosan kami jangan disewain ke orang dulu dong. Kenapa? Soalnya minggu depan kita janji bakal bayar. Emangnya kalian mau ngapain? Hah? Mau ngerampok bank? Be, jadi bagus juga itu, Be. Kita rampok bang aja, Be. Hah? Ngerampok bang? Kita cuma bertiga. Kalau ngerampok berlapan. Nanti jadi komedi lagi. Tapi bener tante, kita janji minggu depan bakal bayar. Soalnya kita mau ikut kompetisi stand up komedi. Hadiahnya 7 juta. Iya, kalau kalian menang. Nah, kalau kalian kalah gimana? Sebentar. Tadi kompetisi stand up Komedi? di Line Up Cafe. Yes. Mendingan lu gak usah ikut deh. Oh, Lu bakal kalah. why? Kenapa? Karena gue juga ikutan. Dan kalau gue udah ikutan, tebak siapa yang bakal menang. Wah, yakin kali dia. Maksud kau yang bakal menang? Ari? Oh, bilang Muslim. Gue. Kawan, kau jangan terlalu percaya diri. Tidak mungkin kau yang menang. Oh, ngatain gue jangan terlalu percaya diri. Oke, kalau gitu kita buktiin aja. Oke. Nanti gue bakal open mic di Line Up Cafe. Gue bakal latihan. Kalau lo berani, lo datang. Jam berapa? Jam berapa? Yes. Jam 4. On time kita datang ke sana. Kalau gitu, Tante mau lihat juga. Tante mau nonton ke sana, ya? Kalian ngapain di sini? Kita di sini diajakin G. Katanya dia mau latihan buat kompetisi minggu depan. Kalian mau latihan juga ya? Kata G, kalian mau ikutan kompetisi stand up di sini? Ya, sekalian seleksi alam aja. Siapa tahu kan kalau misalnya emang ketahuan gak lucu, nggak perlu repot-repot buat ikutan kompetisi. Belum tahu dia. Kalian tahu siapa yang pertama kali open mic di sini? Siapa lagi yang paling lucu pada saat itu? Yang pertama nggak usah dibawa-bawa. Cek. Halo semuanya, selamat datang di Line Up Cafe. Kali ini kita akan membawakan sesuatu yang spesial, yaitu ada open mic, ajang uji coba materi untuk kompetisi stand up comedy di minggu depan. Jadi persiapkanlah perut Anda untuk tertawa dan sediakanlah setidaknya 2,5% tenaga untuk fakir tawa.
Komika pertama yang akan kita hadirkan adalah Babe Cabita. Naik kali. Ayo. Babe! Gak berani ya. Geng kami ini paling hebat di sini. Kenapa? Coba lihat geng mereka. Masuk sini karena duit. Kalau kami bertiga ada di sini bukan karena duit. Karena muka kasihan aja. Masih ada. Lihat, geng mereka ada namanya Joshua. Ingat itu saya jadi ingat tentang Joshua ini pernah main film namanya judulnya Joshua oh Joshua. Ceritanya itu katanya ada orang kaya, anaknya diculik. Setelah itu anaknya dibuang, didapetin sama gembel orang miskin. Tapi dia dipertemukan lagi sama orang tua aslinya, akhirnya dia kaya. Itu mengingatkan sama kisah aku dalam hidup. Sebenarnya aku anak orang kaya. Cuman karena dibuang, akhirnya miskin. Tapi waktu lebaran kemarin, alhamdulillah aku dipertemukan sama orang tuaku yang kaya. Alhamdulillah, dia sampai menangis. Menangis dan dia nggak mengakui. Ini bukan anak aku ini. Bahkan dikasih duit. Akhirnya Joshua menciptakan lagu. Judulnya Di Obo-Obo. Kalau aku menciptakan lagu juga. Judulnya Di Olo-Olo. Belum lagi si G Pamungkas itu. Ada waktunya, ada. Sudah, udah, it's okay. It's okay. Babe! Cita-cita gue tuh pengen jadi anggota boyband, tapi jangan salah. Gue gak mau jadi anggota boyband yang biasa. Gue mau jadi yang nyanyi doang, yang nari doang, atau nyekong doang. Ya. Gue pengen menjadi anggota boyband yang spesial. Gue pengen menjadi anggota yang kerjanya adalah berbisik pada sang wanita dan minta maaf. Tahu gak sih ada yang anggotanya kan, kalau Boyz II Men gak sih atau Backstreet Boys gitu. Gue gak ngomongin Smash ya, tapi kan ada yang kayak gini kan nih jogetnya. Ada yang biasa joget begini, ada juga sambil nyanyi gitu kan. Tapi ada satu anggota boyband yang kerjanya itu adalah berbisik kepada sang wanita dan minta maaf setiap manggung. Jadi dia bakal, although we've go, dia bakal di samping, baby I'm sorry, I just can't realize. Itu adalah cara minta maaf cowok yang paling keren. Bayangkanlah kalian lagi kuliah gitu. Dosen lagi nangin mata kuliah. Terus lo kentut. Ya, jadi gini ya. Kuansi 03. Itu siapa? Itu siapa yang kentut? Dan lu tinggal maju ke depan minta maaf ala boyband. Maaf Bapak. Saya baru makan martabak setengah matang. Saya nggak sengaja. Teman-teman lo nggak sengaja. Ini mata. Gimana maafin? Jangankan gak usah makan di mall, lu makan di warteg aja. Semua menu makanan lu akan terdengar mahal kalau mesennya pakai ala boyband. Iya dong, manggil masnya udah beda kan? Mas, bukan tapi bebe. Nasi kuning 1. Teman-teman, nasi kuning dan es teh manis. Es teh manis.
Gimana? Lucuan siapa? Aku kan? Kalian berdua lucu kok, lucu dua-duanya. Tapi kalau tante nih ya, lebih suka lawakannya G. Gue juga sih lebih relate sama yang tadi boyband itu. Tapi, gue juga tadi ketawa kok sama lawakan lo. Tapi nggak usah sedih ya, jangan sedih. Kalian pokoknya semuanya ikutan aja ya, nggak apa-apa. Lagian kalau juara 2 tuh hadiahnya apa ya? Dapat sertifikat tulisannya kamu anak baik. Gak lucu, baik. Woi, kau sebenarnya bikin apa kan? Lagi ngambil foto, Ri. Untuk mengabadikan kenang-kenangan kita di kos-kosan. Ya, meskipun cuma sebentar, tapi persahabatan kita begitu berkesan. Hah, kok tidak usah lebay-lebay begitu? Kita itu harus optimis, jangan pesimis. Kau yakin saja, kita bisa lalui semuanya ini. Kenapa Gusten? Lemah kali kau. Semangat, optimis. Kau lihat itu, Babe saja bisa berpikiran positif seperti itu. Apa ini? Lemah kali kau. Jangan deh. Alamat kos. Kau bisa baru puji-puji kau. Kau sudah kumpul-kumpul alamat begini lagi untuk apa? Itu alamat kos-kosan. Untuk jaga-jaga aja. Optimis, tapi realistis. Kalian tahu tidak? Kisahnya Laksamana Cortez. Oh, mereka diusir dari kos-kosan juga ya? Ya tidaklah. Jadi Laksamana Cortez ini, dia itu dari Spanyol. Dia datang dengan armadanya ke Meksiko. Setelah sampai di Meksiko, setelah semua serdadunya turun, kapalnya itu dia bakar. Jadi, kita harus bakar kos-kosan ini. Itu kalian bukannya hebat, malah dibakar kapalnya. Itu namanya mubazir namanya. Enggak lah, nggak mau ikut aku. Bukan begitu. Dengan dia membakar kapalnya tadi itu untuk membakar semangat serdadu-serdadunya dia. Jadi ketika merebut Meksiko itu, mereka semangat. Karena mereka tidak punya pilihan lain lagi. Mereka bertempur dengan sepenuh hati untuk meraih kemenangan. Jadi mereka akhirnya menang, Ri? Ya tidak tahu juga lah. Kan kapalnya sudah dibakar. Siapa yang kasih tahu kabar mereka menang atau kalah? Jadi kita gimana nih? Tapi bukan itu intinya. Intinya itu kita itu harus tetap bersemangat untuk bisa menang. Tapi kalau kita mau menang, kita butuh bantuan. Bantuan? Iya ya, kita harus punya orang yang bisa melatih kita. Kira-kira siapa ya? Tante Mia, gipain. Kamu lihatnya saya lagi ngapain? Lagi megang buah, kuning. Lagi ngupas buah. Kamu mau saya kupas? Mentang-mentang aku dalamnya manis, mau dikupas juga. Kamu kesini pasti ada maunya ya? Mau apa? Jadi gini, kan
di Cafe Line Up ada kompetisi stand up komedi. Itu yang punya kan anaknya Tante Miau. Terus? Gimana kalau Tante Miau ikutan aja? Jadi jurinya. Jadi juri? Iya. Mana bisa? Bisa. Lagian kan kalau kompetisi kayak gitu pasti udah ada jurinya, Be. Oh enggak, ini juri spesial. Special edition. Tante Miau jadi juri khusus. Jadi kalau misalnya nanti kami menang, kan bisa saling enak. Enak. Jangan bilang kamu nyuruh tante untuk menangin kompetisi itu kan, buat bayar kosan kan? Kalau kayak gitu sih. Oh, enggak kok, enggak Tan. Enggak. Brilian banget. Setuju nih? Secara taktik sih bagus ya, Be ya. Cuma, ya tante percayalah sama kalian. Kan kemarin tante udah lihat sendiri tuh, ya kan? Bagus. Jadi tante mau? Udah, percaya aja sama diri sendiri. Jadi lo masih berniat untuk ikut kompetisi stand up? Saran gue lo gak usah buang-buang waktu deh. Mendingan kalian nyari kosan baru atau nyari kosan baru di luar Jakarta. Karena lo nggak mampu tinggal di sini. Shut up. Silent. Kau kan yang kemarin matikan mic waktu kita open mic. Itu tandanya apa? Kau takut. Itu tandanya Mike aja sampai takut dengerin lawakan lu yang garing. Gini aja. Kalau memang kau berani ngelawan kami stand up comedy, stand up comedy, kita taruhan. Berani? Taruhan. Ayo, apa taruhan? Oke. Taruhannya adalah kalau kau menang, oke, kita exit keluar. Tapi kalau kami yang menang, kamar kau jadi milik kami. Lah, sama aja lah kalau misalkan gue menang ya lu bakal keluar juga. Kau lihat, udah mulai ketakutan dia. Lo kok takut ya nggak? Ciut. Apa gue? Lu ngatain gue sih? Gue bukan ayam. Gue elang. Gue elang. Nih, jangan stop. Dari situ aja dia udah nggak lucu. Coba kalau aku yang meragain, elang. Nah, ini lucu. Ah, ini lucu. Ayam. Gue elang. Tengok ayam udah jadi gitu. Gue ada elang Sumatera. Elang di Medan. Udah stop. Kalau memang berani, terima taruhan kami. Berani nggak? Oke, berani. Ayo, sama laki-laki. Aduh. Salaman. Ayo, Kalau salaman. deal, salaman kalau deal.